ke Jakarta. Ya paling itu sekitar 2 jam gitu. Buat kamu waktu itu SMA kali ya? Iya, iya, iya. Nah itu apa, maksudnya apa yang dari diri kamu, oke gue harus pergi gitu. Kayak kalau nonton konser atau gue ngejar siapa manggung gitu, kayaknya aku masih relate tuh oke sekali nih. Tapi kan itu pasti kamu ikut persekutuan doa ini beberapa kali gitu untuk berangkat naik bus gitu. Apa yang membuat kamu tetap oke gue pergi gitu? Um, Mungkin karena saat itu kan juga udah kenalan gitu ya, udah istilahnya kayak udah punya teman di situ gitu. Dan aku juga memang merasa nyaman dan memang merasa senang ikut persekutuan doa pada tahap itu gitu. Jadinya uh, walaupun saat itu mungkin agak sulit dan nggak sesering itu dan nggak serutin itu untuk datang ke PD, ya sesekali lah aku sempetin untuk datang gitu karena Oke. kangen juga sih, kangen juga pastinya. Oke, itu kan apa ya, hal yang berhubungan, mungkin masih berhubungan. Oke, gue merutinkan diri gue datang ke persekutuan doa gitu ya. Tapi lebih dari itu gitu ya, di dalam keseharian kamu itu apa yang kamu lakukan untuk istilahnya mau berkomitmen, oke Tuhan, aku nggak cuman ikut komunitas, tapi aku lakukan beberapa hal ini untuk diri aku sendiri karena aku merasa terpanggil gitu. Uh, Setelah kamu dari persekutuan doa gitu, biasanya apa yang kamu lakukan yang berhubungan juga dengan hidup kamu menggereja, hidup kamu dengan Tuhan gitu. Um, Kalau sekarang sih ya, kalau sekarang um, pastinya baca baca kitab suci. Dan itu pun butuh emang struggle-nya sangat luar biasa gitu untuk merutinkan setiap hari harus baca Alkitab dan buka Alkitab gitu. Sekarang pun aku pakai aplikasi di handphone dan yang menurut aku cukup membantu aku untuk rutin baca firman setiap hari. Selain itu juga pastinya ini kan pujian penyembahan pastinya. Tapi itu pun jangan salah, saya juga bolong-bolong gitu kan. Oke. Belum belum mencapai kedisiplinan yang sangat disiplin baru rutin gitu. Yap. Uh, Selain itu apa ya? Ya tetap ikut persekutuan doa setiap hari Sabtu, ikut UC setiap hari Sabtu. Dan menurut aku uh, juga dalam kita bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga menurut aku juga termasuk pelayanan juga dan termasuk kita mencerminkan diri kita seperti apa sebagai uh, orang yang percaya kepada Tuhan gitu. Oke. Jadi nggak Kalau buat kayak kamu, ke gereja terus itu termasuk uh, hal yang rohani gitu ya. yap. Nah, aku akan habis ini ke pertanyaan berikutnya nih, Din. Itu kan tentang rutinitas kamu menjaga keintiman kamu dengan Tuhan gitu. Nah, masuk ke tema kita yang sore hari ini gitu Yes. ya. Hold my hand, Jesus. Um, aku pengen tanya gitu, apakah uh, pemahaman kamu secara hidup menggereja, hidup di dalam Tuhan, akan tema tersebut gitu, Hold my hand, Jesus gitu. Yang bisa kamu bagikan apa nih ke kita, ke teman-teman sore hari ini? Oke. Terinspirasi juga dari kata-kata Stefan tadi ya soal yang pintu kita punya we have a choice whether we want to open the door atau enggak. Dan itu keputusannya ada di kita sendiri dan bukan di Tuhan gitu. Jadi kalau hold my hand Jesus berarti kan kita yang meminta Tuhan untuk hold my hand. Tapi sebetulnya kalau dari pengalaman aku dan pemahaman aku, Tuhan itu selalu pasti dan
pasti ada di samping kita dan selalu memegang tangan kita. Tapi yang sulit adalah bagaimana kita let him into our lives gitu. Bagaimana kita membuka diri kita mau digandeng sama Tuhan. Jadi kalau misalnya kita bilang hold my hand Jesus, berarti itu adalah salah satu penyerahan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, ayo gue mau jalan sama lo gitu. Tuhan, ayo, I cannot do this alone, and I have to be with you di sepanjang perjalanan hidup aku ini gitu. Oke, kalau itu kan pemahaman kamu ya. Sekarang aku lanjut masih berhubungan dengan pertanyaan tersebut gitu. Ada peristiwa apa dalam hidup kamu yang terjadi demikian gitu? Kamu merasa bahwa Tuhan memegang tangan kamu gitu di situ. Kenapa, Steph? Pertanyaannya? Pertanyaannya, peristiwa apa dalam hidup kamu yang kamu pernah merasa Tuhan memegang tangan aku nih? Gitu. Oke. Pastinya banyak banget ya, tapi mungkin hari ini aku cerita satu peristiwa aja. Jadi waktu aku mau kuliah, berarti kan pasti nyari-nyari tuh ya, mau kuliah di mana, daftar di mana, dan segala macam. Nah, kalau mimpi aku dari dulu itu adalah aku ingin berkuliah di luar negeri atau di luar kota. Pokoknya selain Jakarta aja pengennya. Dan saat itu aku nggak boleh tuh keluar kota, nggak boleh, dan keluar negeri belum cukup, persiapannya kurang mantep jadinya. Oke, jadi aku berkeputusan untuk daftar di UMN. UMN itu kan di Gading Serpong ya, jadi ya setidaknya kayak gue bisa pergi dari rumah dan gue bisa ngekos gitu. Jadi udah daftar ikut tes beasiswa di UMN. Terus udah tes beasiswa, setelah pulang dari tes beasiswa tiba-tiba kedua orang tua aku tuh kayak ngomong sama aku, "Kak, kamu nggak mau kuliah di BINUS aja? BINUS itu deket sama rumah, kamu berangkat juga deket, dan kalau di luar, kalau kamu ngekos di Gading Serpong, kamu nggak bisa imagode, nggak bisa kerja, nggak bisa apa gitu kan, karena kayak kehidupan aku dan kegiatan aku adalah di Jakarta gitu." Tapi saat itu aku masih stubborn gitu, enggak, pokoknya gue pengen keluar dari Jakarta, gue pengen tinggal di luar Jakarta gitu. Terus aku inget banget waktu itu aku sampai kesel dan sampai nangis karena kesel banget. Gue nggak mau sekolah, gue nggak mau kuliah di BINUS karena teman-teman gue di BINUS semua gitu, sedangkan nggak mau mencoba ada lingkungan baru gitu. Abis itu, tapi akhirnya orang tua aku berhasil. Ya udah biarin aja, pokoknya kamu cobain aja ya tes beasiswa di BINUS. Oke, akhirnya aku tes lah. Kalau nggak salah itu kayak minggu depannya setelah hari itu. Minggu depan langsung tes dan tinggal menunggu hasil. Terimanya di UMN BINUS. Ternyata di UMN aku dapat beasiswa. Di UMN aku dapat beasiswa 75%. Tapi di BINUS aku mendapatkan beasiswa 100%. Dan saat itu udah kayak no-brainer lah, itu udah pasti, nggak mungkin mikir-mikir lagi lah, orang di BINUS sudah dapat 100% gitu kan. Jadi pas dapat beasiswa 100%, gue juga kayak shock gitu kan. Hah, kenapa ya? Kok bisa dapat 100% gitu? Oh ya, ada keskip kita. Jadi yang luar biasanya juga, pas aku mau tes beasiswa di BINUS, itu aku hampir telat. Karena aku nggak menyangka BINUS itu sebanyak itu yang ngedaftar. BINUS tuh sebanyak itu tuh aku nggak menyangka. Jadi semacet-macetnya. Dan aku stuck, aku naik mobil dan stuck, nggak bisa jalan. Sedangkan 10 menit lagi tesnya udah mau mulai. Jadi saat itu
aku memutuskan turun dari mobil dan aku jalan kaki. Dan itu posisinya udah kayak deket sih sama Binus, kayak tinggal belok kanan, cuman lumayan jauh juga gitu kan. Jadi abis itu jalan kaki. Pokoknya hari tes beasiswanya itu tuh banyak hal yang gak diduga terjadi gitu. Yang kayak bikin gue kayak, aduh ini gila, ini kayak hampir telat, terus kayak udah panik segala macem dan tes segala macem gitu. Tapi ternyata pas hasil tesnya nyampe, suratnya nyampe, dapet beasiswa 100%. Jadi itu saat itu gue kayak, oh ya maaf ya Tuhan, berarti kayak maaf ya Tuhan kalau misalnya kemarin itu gue batu dengan keinginan gue sendiri, pengen di UMN lah, pengen di luar kota lah, pengen segala macem. Tapi kayak tetap Tuhan kasih jalan dan kasih jalan yang lebar untuk gue tuh masuk Binus gitu. Dengan walaupun gue hampir telat, terus tiba-tiba nggak jadi, terus dikasih jalan sama Tuhan nggak telat, terus dikasih beasiswa 100% gitu. Dan menurut gue itu sangat amazing gitu. Ketika kita menutup diri kepada rencana Tuhan, tapi jangan khawatir gitu, Tuhan tuh pasti ada aja caranya biar ngebelokin lagi ke jalannya yang sudah sesuai dengan rencana Tuhan gitu. Jadi lu mau sebatu apapun, kayak Tuhan lebih batu lagi gitu sama lo. Pokoknya Tuhan tuh udah ke sini, lo harus sini gitu. Jadi di saat itu gue sangat merasa Tuhan sangat memberkati gue dan menjaga gue gitu. Dan gue disadarkan, oh iya Tuhan tuh punya rencana dan rencananya itu emang baik, yang terbaik bagi gue. Dan itu terbukti gitu dengan gue masuk Binus dan sampai sekarang gue udah semester 5. Gue gak kebayang kalau misalnya masuk N yang gue harus ngekos jauh di Serpong. Berarti bisa dibilang, bisa jadi gak akan seaktif itu di Imago Day, gak bisa segampang itu untuk kerja part-time di PO, dan segala macamnya lah. Jadi terkadang apa yang kita mau memang gak sesuai sama rencana Tuhan, tapi kita harus percaya kalau Tuhan itu pas punya rencana memang terbaik. Dan walaupun kita belum lihat sekarang, kita akan lihat nantinya bahwa Tuhan itu selama ini emang jaga gitu.